Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai sistem basis data atau pengantar basis data. Baik, kita mulai saja. Pengertian basis data. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang atau tempat berkumpul, sedangkan data adalah fakta yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf simbol, teks gambar, bunyi, atau kombinasinya. Basis data sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti 1. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. 2. Merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau penumpukan atau redundansi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Konsep basis data. Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip, dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengumpulan kembali data atau arsip. Perbedaannya hanya terletak pada media penyimpanan yang digunakan. Jika lemari arsip menggunakan lemari sebagai media penyimpanannya, maka basis data menggunakan media penyimpanan elektronis seperti disk, yaitu disket atau hard disk. Yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronis bisa disebut basis data. Yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pengaturan atau pemilahan atau pengelompokan atau pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai fungsi atau jenisnya. Pemilahan atau pengelompokan ini dapat berbentuk sejumlah file, tabel terpisah, atau dalam bentuk pendefinisian kolom-kolom atau field-field data dalam setiap file atau tabel. Tujuan dibangunnya basis data. Tujuan dibangunnya basis data adalah sebagai berikut. 1. Kecepatan dan kemudahan atau speed. 2. Efisiensi ruang penyimpanan atau space. 3. Keakuratan atau akurasi. 4. Ketersediaan atau availability. 5. Kelengkapan atau completeness. 6. Keamanan atau security. Yang ketujuh adalah kebersamaan pemakaian atau shareability. Mengapa mempelajari basis data? Ada beberapa alasan mengapa mempelajari basis data. 1. Di mana adanya perpindahan komputasi menjadi informasi dan himpunan elemen data semakin banyak dan beragam. Contohnya perpustakaan digital, kebutuhan untuk memperluas DBMS. DBMS mencakup disiplin ilmu yang lain antara lain sistem operasi, bahasa pemrograman, artificial intelligence, logika, multimedia. Hierarki data. Berdasarkan tingkat kompleksitas nilai data, tingkatan data dapat disusun dalam sebuah hierarki, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bit. Bit adalah sistem biner yang terdiri dari dua macam nilai, yaitu 0 dan 1. Sistem biner merupakan dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi antara manusia dan mesin, yang merupakan serangkaian komponen elektronik dan hanya membedakan dua macam keadaan, yaitu ada tegangan dan tidak ada tegangan yang masuk ke dalam rangkaian tersebut. Yang kedua adalah byte. Adalah bagian terkecil yang dialamatkan ke dalam memori. Byte merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit yang menyatakan sebuah karakter dalam memori. Yang ketiga yaitu field attribute atau data item. Merupakan unit terkecil yang disebut data yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Contohnya fixed length field memiliki ukuran tetap, kemudian ada variable length field di mana field dalam record dapat memiliki ukuran yang berbeda.
Di atasnya ada record. Record merupakan sekumpulan field, atribut, atau data item yang saling berhubungan terhadap objek tertentu. Fixed length record merupakan semua field dalam record memiliki ukuran tetap, sedangkan variabel length record, field dalam record dapat memiliki ukuran berbeda. Baik, metode penandaan yang digunakan adalah end of record marker, indikator panjang, dan tabel posisi record. Yang kelima adalah berkas atau file, merupakan sekumpulan rekaman data yang berkaitan dengan suatu objek. Yang paling tinggi adalah basis data, yang merupakan sekumpulan dari bermacam-macam tipe record yang memiliki hubungan antar record. Konsep DBMS atau Database Management System. Database Management System merupakan paket program atau software yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan, pengeditan, penghapusan, dan pengambilan informasi terhadap database. Software yang tergabung dalam DBMS antara lain Microsoft SQL, MySQL, Oracle, Microsoft Access, dan lain-lain. Komponen utama DBMS: 1. Perangkat keras, 2. Basis data, 3. Perangkat lunak, dan 4. User. User sendiri terdiri dari end user, pemrogram aplikasi, dan administrator database. Pemanfaatan ilmu basis data. Pemanfaatan ilmu basis data pada bidang fungsional antara lain kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, layanan pelanggan. Sedangkan pada bentuk perusahaan dapat pada perbankan, rumah sakit, produsen barang, sekolah, maupun telekomunikasi. Abstraksi data. Abstraksi data merupakan tingkatan-tingkatan pengguna dalam memandang bagaimana sebenarnya data diolah dalam sebuah sistem database sehingga menyerupai kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh pengguna sehari-hari. Sebuah DBMS seringkali menyembunyikan detail tentang bagaimana sebuah data disimpan dan dipelihara atau diolah dalam sebuah sistem database, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan DBMS tersebut. Karena itu, seringkali data yang terlihat oleh pemakai sebelumnya berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Gambar di bawah ini adalah menggambarkan tentang abstraksi data. Terdapat 3 level abstraksi. 1. Level fisik atau physical level. Lapisan fisik merupakan lapisan terendah. Lapisan ini menjelaskan bagaimana data sesungguhnya disimpan. Pada lapis inilah struktur data dijabarkan secara rinci. Kedua, level logik atau konseptual. Lapisan konseptual lebih tinggi dari lapisan fisik. Lapisan ini menjabarkan data apa saja yang sesungguhnya disimpan pada basis data, dan juga menjabarkan hubungan-hubungan antar data secara keseluruhan. Seorang pengguna dalam level ini dapat mengetahui bahwa data mahasiswa disimpan pada tabel mahasiswa, tabel KRS, tabel transkrip, dan lain sebagainya. Level ini biasa dipakai oleh database administrator. Level yang ketiga yaitu level penampakan atau pandangan atau view level. Lapisan view merupakan lapis tertinggi pada abstraksi data. Pada lapis ini, pengguna hanya mengenal struktur data yang sederhana yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Data yang dikenal oleh masing-masing pengguna bisa berbeda-beda dan barangkali hanya mencakup sebagian dari basis data. Misalnya, bagian keuangan hanya membutuhkan data keuangan, jadi yang digambarkan hanya pandangan terhadap data keuangan saja. Begitu juga dengan bagian akuntansi, hanya membutuhkan data akuntansi saja. Jadi tidak semua pengguna database membutuhkan seluruh informasi yang terdapat dalam database tersebut. Model basis data. Model database adalah suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan atau relationship antar data dan batasan-batasan atau constraint data pada suatu sistem database. Model data yang paling umum berdasarkan pada bagaimana hubungan antar record dalam database atau record-based data models. Terdapat 3 jenis model basis data, yaitu model database hierarki, di mana model hierarki biasa disebut model pohon karena menyerupai pohon yang dibalik. Model ini menggunakan pola hubungan orang tua anak dan dapat digambarkan seperti di gambar di bawah ini. Yang kedua adalah model database jaringan atau network database model. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Yang ketiga adalah model database relasi, di mana model relasional atau database relasi ini merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel. Dengan masing-masing relasi tersusun atas tuple atau baris dan atribut, DBMS yang bermodelkan relasional bisa disebut RDBMS atau Relational Database Management System. Model database ini dikemukakan pertama kali oleh E.V. Codd, yaitu seorang pakar basis data. Model ini sering juga disebut dengan database relasi. Tingkatan data dalam database relasi. Dalam suatu sistem database relasi, data yang tersimpan dalam DBMS mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Karakter. Karakter merupakan bagian terkecil dalam database, dapat berupa karakter numerik, angka 0 sampai dengan 9, atau huruf A sampai Z. Kemudian karakter-karakter khusus seperti bintang, tanda dan, persen, hashtag, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah field atau atribut. Field atau atribut merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis, misalnya field nama, field name, dan lain sebagainya. Setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Isi dari field disebut data value. Dalam tabel database, field ini juga disebut sebagai kolom. Tingkatan data dalam database relasi yang berikutnya adalah record atau tuple. Tuple atau record adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan, sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Misal, record entity mahasiswa adalah kumpulan data value dari field NOBP, nama, jurusan, dan alamat per barisnya. Dalam tabel database, record disebut juga baris. Tabel entity. Entity merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database. Bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. Misal, pada sistem database akademik yang menjadi entity adalah mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah database. Database merupakan kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi disusun secara logik, sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Ada beberapa sifat yang melekat pada suatu tabel, yaitu tidak boleh ada record yang sama atau kembar. Urutan record tidak terlalu penting, karena data dalam record dapat diurut sesuai dengan kebutuhan. Setiap field harus mempunyai nama yang unik, tidak boleh ada yang sama. Setiap field mesti mempunyai tipe data dan karakteristik tertentu. Macam-macam perintah database. 1. Bahasa definisi data atau Data Definition Language atau dikenal dengan nama DDL. DDL adalah perintah-perintah yang biasa digunakan oleh administrator basis data atau DBA untuk mendefinisikan skema ke DBMS. Skema adalah deskripsi lengkap tentang struktur medan, rekaman, dan hubungan data pada basis data. Indeks merupakan suatu mekanisme yang lazim digunakan pada basis data, yang memungkinkan pengambilan data dapat dilakukan dengan cepat. DDL digunakan untuk menspesifikasikan struktur atau skema basis data yang menggambarkan atau mewakili desain basis data secara keseluruhan. Hasil kompilasi perintah DDL adalah kamus data, atau file yang berisi metadata, data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Struktur penyimpan dan metode akses yang digunakan oleh sistem basis data disebut dengan data storage and definition language. Bahasa yang kedua adalah bahasa manipulation data atau data manipulation language atau dikenal dengan nama DML. DML adalah perintah-perintah yang digunakan untuk mengubah, memanipulasi, dan mengambil data pada basis data. Tindakan seperti menghapus, mengubah, dan mengambil data menjadi bagian dari DML. DML pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu prosedural, yang menuntut pengguna menentukan data apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkannya. Non-prosedural, yang menuntut pengguna menentukan data apa saja yang diperlukan, tapi tidak perlu menyebutkan cara mendapatkannya. Bahasa yang ketiga yaitu DQL, yaitu Data Query Language.
Query sesungguhnya berarti pertanyaan atau permintaan. Istilah ini tetap dipertahankan dalam bentuk asli karena telah populer di kalangan pengguna di BMS di Indonesia. Model Entity Relationship atau ER. Model Entity Relationship adalah model data konseptual tingkat tinggi untuk perancangan basis data. Model data konseptual adalah himpunan konsep yang mendeskripsikan struktur basis data, transaksi pengambilan, dan pembaruan basis data. Model IR adalah data konseptual tak bergantung di BMS dan platform perangkat keras tertentu. Model IR dikemukakan oleh Chen pada tahun 1976 dan sejak itu telah memperoleh banyak perhatian dan perluasan. Model IR adalah persepsi terhadap dunia nyata sebagai terdiri objek-objek dasar yang disebut entitas dan keterhubungan atau relationship antar entitas-entitas itu. Komponen-komponen utama model IR adalah entitas atau entity yang merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity sets. Sederhananya, entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedangkan himpunan entitas menunjuk pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Misal, seorang pasien akan dimasukkan dalam himpunan entitas pasien, sedang seorang dokter akan ditempatkan dalam himpunan entitas dokter. Yang kedua adalah relasi atau relationship dan himpunan relasi atau relationship set. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Misal, entitas seorang mahasiswa dengan NIM 98001 dan nama mahasiswanya adalah Ali Akbar yang ada di himpunan entitas mahasiswa mempunyai relasi dengan entitas sebuah mata kuliah dengan kode kuliah IF110 dan nama kuliahnya adalah struktur data. Relasi di antara kedua entitas tadi mengandung arti bahwa mahasiswa tersebut sedang mengambil atau mempelajari mata kuliah tersebut di sebuah perguruan tinggi yang ditinjau. Kumpulan semua relasi di antara entitas-entitas yang terdapat pada himpunan entitas tersebut membentuk himpunan relasi. Yang berikutnya adalah kardinalitas derajat atau derajat relasi. Kardinalitas di antara dua himpunan entitas, misalnya A dan B, dapat berupa 1 ke 1 atau one to one, 1 ke banyak atau one to many, banyak ke 1 atau many to one, banyak ke banyak atau many to many. Yang ketiga, atribut atau properties. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik properti dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting lainnya dalam pembentukan model IR. Contoh, NIM, nama, alamat, kode. Demikian pengantar basis data. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya.